If Kahitna made it, bisa berkarya di atas panggung, tetap relevan kepada anak-anak muda, bocil, whatever you call it. If they can do it, we can too. Satu hal yang gue pelajari dari ngobrol dengan Kang Hedi ini adalah sebenarnya nomor satu, mensyukuri semua proses, nggak take it for granted. Dan itu mentality yang menurut gue tidak banyak dimiliki sama anak zaman sekarang. Segala usia, segala kondisi, itu semua orang bisa melakukan hal yang kita inginkan, yang kita kerjakan selama ada kemauan. Jadi one thing we learn adalah jangan pernah kompakan baju sama Iwat. Iya, gue tadi pas datang kaget sendiri gitu. Datang tuh kopinya. Kan kopinya datang. Nggak apa-apa, sambil aja. Bodo amat. Iya. Bodo amat. Kaget gitu kemarin pas di brief itu, Kang, kita bajunya kalau mau samaan nggak apa-apa. Kita pakai sweatshirt gitu, warnanya beige katanya gitu. Jadi gue mikirin ya, gue nggak pakai, tapi kemeja lah warnanya paling nggak inilah gitu, off white atau apa gitu. Pas datang di pintu, ih kok navy, nggak boleh sama ya. Gue berusaha nyamain loh. Jadi gimana? Ya, terima kasih ya Mas. Ini yang latte. Ya, Saya juga makasih latte. ya. Terima kasih Mas. Oh, ini Mas Iwan dulu. Nggak apa-apa. Silakan Kang Hedi. Thank you. Aduh ya Allah Tuhan, gue tuh sebenarnya Baru opening. Enggak, itu memang selalu pengen berbeda. Enggak gitu cara mainnya. Tadi tuh salah rotasi Kayak bajunya. kayak di diva gitu. Iya, kayak diva, betul. Parah banget. Apa siapa diva yang suka gitu? Mental attitude-nya tuh kayak diva gitu. Kamu kita bajunya ntar gitu ya, itu pas datang. Lah, kok navy? Iya. Pas gue udah nyari loh baju ini, baju ngulang sebenarnya, tapi ya udahlah demi seragam sama Iwet, sama Dev, gue datang begini. Gue tuh sebenarnya salah banget. Gue salah banget ngundang Hedi Yunus ke sini karena gue sebenarnya menggali kubangan gue sendiri. Iya, karena ternyata lu tuh gampang banget loh dijerumuskan. Pantas selama ini kalau siaran lu selalu menjerumuskan gue. Karena rupanya lu tuh capek jadi victim. Terus sekarang lu mau jadi kayak the whole philosophy of bully. Used to be the victim, now the bullier. You know what? That's you. You know what? And nggak tahu kenapa, tapi kalau sama Kang Hedi, itu gue selalu dalam posisi yang dia cuma mancing sedikit, terus gue kebablasan ceritanya. Nggak tahu kenapa. Dari dulu, Bo. Tapi emang lu dari dulu iseng gitu apa nggak sih? Banget. Kang Hedi. Gusti, ya Allah. Ini pertanyaannya buat gue. Iya. Lu diem aja. Oke. Lu memang dari dulu iseng. Tergantung sama siapa. Kalau udah iseng tuh berarti kita udah begini nih. Aku terharu banget loh. Ya kalau sampai masuk meja siaran yang ngumpet di dalam pakai sial gitu, sialnya pas keluar udah jadi gigi. Kalau nggak nyampe begini sih keterlaluan ya. Iya, kalau udah dalam tarif pertama yang nyaman, jadi gue bisa nyeplos seadanya aja, seenaknya aja gitu kan. lebih santai ya, bukannya nggak jaim. Kalau gue nggak pernah jaim. Nggak pernah dia mah. Nggak ada jaim. Parah usilnya. Berarti tapi kalau di sosial media persona Hedi Yunus yang kita lihat itu juga berarti bukan Hedi Yunus yang versi jaim. Nggak, gue nggak pernah. Nggak ada jaim. Jadi kalau lagi marah gue marah, kalau lagi baik gue baik, kalau lagi sayang gue sayang. Terus kalau lagi memang berterima kasih sama fans atau siapapun, gue akan bilang seperti itu. Jadi memang gue selalu di sosial media ataupun dimanapun, gue selalu seadanya. Either itu posting foto pun, gue paling marah kalau ada edit yang sampai gue bilang terlalu gitu. Terlalu. Gue nggak mau palsu. Mendingan gue cari angle yang terbaik, itu yang gue posting. Ya, jangan sampai tiba-tiba hidungnya gitu, mukanya senyum. Kayak, gue nggak mau. Gitu loh. Tapi angle terbaik lo tuh di mana sih Kang Hedi? Depan. Frontal. Kalau gue ya. Frontal. Jadi setiap kali foto pasti selalu berusaha mengarahkan ke angle terbaik aja gitu ya. Bukan editan terbaik atau filter terbaik. Iya. Is it because karena lu sudah menjadi artis di era sebelum ada filter? Iya, kalau padanya. Makanya kalau umur gua terus masih menggunakan filter yang luar biasa. Ini tuh apa sih? Refer kepada siapa sih sebenarnya? Who doesn't? Tapi Iwet, nowadays who doesn't? Iya. Who doesn't? Iya kan? Benar. Semua pakai filter. Maaf. Parah banget emang. Baru mulai loh. Tapi ya ada satu hal yang lo harus tahu deh. Lo harus tahu. Jagain gue dong. Nggak mau, gue terlalu sibuk ngejagain diri gue sendiri. Sampai mau invite aja susah. Dia banyak banget tersinggung sama dia soalnya. Oh gitu Salah ya? ngomong mulu. Gue kasih tau sama lo ya. Apa? Kerjanya Kang Hedi sebulan
itu sama angka yang ada di nama hotel ini. 25. 25, bahkan bisa 28 kerjaannya. You know a lot about his job and Of course. social calendarnya Hedi. Maksud gue gini loh, Ya Allah. ada satu hal yang bahkan kita juga suka ngalamin kan. Udah lama nggak muncul di TV ya kemana aja gitu ya. Don't you hate when people ask you that? Sebel nggak? Kesel? Sometimes ya. Tapi mungkin kadang-kadang kayak pas lagi maksudnya kan bisa sehari 2 tuh misalnya habis dari sini datang ke sini gitu. Iya. Pas ke situ ke mau ke ballroom yang satu gitu. Itu kadang-kadang security di depan atau apa, Pak Hedi kemana aja nggak pernah kelihatan gitu. Sementara gue lagi pakai jas, pakai bow tie apa segala macam yang berusaha buru-buru mengejar panggung yang satu lagi. Gue sehari ini 2 kali panggung loh mas gitu. Lu masih nanyain kemana aja nggak pernah kelihatan tuh ya apa gitu Ya ya. kadang-kadang punya Bapak masih main TV ya? Gue bilang gitu. Kadang-kadang Judes dia. dia. Hari gini nonton TV, gak musim. Gue bilang gitu. Serius? Iya. Kalau lagi capek Kalau lagi sakit pelan capek itu. iya maksudnya ya emang seadanya gitu. Iya. Tapi kalau misalnya lagi nggak mau nanggepin, nyanyi nih Pak, bilang gitu. Oh mau lagi menyanyi ya gitu. Masih aktif. Aduh, panjang banget ya Allah. Gitulah. Kang Hedi itu kan benar-benar merintis mulai dari 86 nyanyi pertama ya. Nyanyi. Terus udah gitu panggung kesenian tuh sebenarnya juga bukan cuma nyanyi, tapi juga nari. Dari kecil nari Sunda klasik. Nari Sunda klasik gitu. Terus ngelihat zaman sekarang gitu, Kang Hedi kan udah ngelewatin semua tuh, zaman radio, TV, apa segala macam sampai digital. Lihat anak-anak zaman sekarang yang misalnya ngejar panggung-panggung pakai full rider gitu misalnya. Kang Hedi tuh melihatnya gimana sih? Ya mungkin sekarang zamannya beda kali ya. Memang sekarang kan zamannya kan ya gue juga beberapa kali pakai juga suka menggunakan. Bahkan bukan rider pakai apa dikawal. Gua naik ke dalam mobil rider. Naik ke mobil rider. Dia bonceng, Bo. Mobil gila. Iya, terus Gua naik ke mobil rider biar cepet nyampe gitu. Itu pernah beberapa kali. Itu di Bandung tuh. Gara-gara pas mau ke venue yang kedua di Dago, takut Dago Pakar, takut macet kan gitu. Sampai ya apa namanya? Jadi kalau sekarang memang kebutuhannya seperti itu. Kalau memang lagi dibutuhkan banget gitu kan. Kalau menurut gue sih memang ya nggak apa-apa ya kalau memang jadwalnya lagi padat atau apa gitu. Tapi kalau memang udah jadi ada yang jadi apa ya, habit ya. Jadi kayak bukan habit apa gitu. Jadi kayak hari-hari ya, hari-hari harus kayak seperti itu karena mungkin mengejar ya dia nggak malas lelah macetnya tunggu atau apa kayak gitu. Ya itu sih tergantung ini kali ya, pilihan hidup, mental juga, kesiapan untuk menjalani hari-harinya seperti apa gitu. Ya mungkin hal yang paling terakhir adalah ya manja aja. Bisa jadi. Tapi kalau memang lagi hack orang yang padat jadwal banget, menurut aku sih nggak apa-apa kali. Nggak apa-apa ya. Kali. Practicality aja, praktis aja. Ya. Bicara mengenai manja itu kan juga diskusi yang menarik ya. Banyak yang bilang generasi sekarang itu generasi yang manja. Kalau menurut lo, apakah generasi yang sekarang menurut lo memang generasi yang manja? Tahu ya. Kalau dari banyak lihat di apa ya, di postingan atau apa gitu. Memang kayaknya Gen Z ya. Gen Z itu banyak yang dikit-dikit healing. Ya mungkin karena gap kita terlalu jauh kali ya. Gap umurnya dengan kita yang mungkin kita ini ya mungkin itu seangkatan kali ya. Seangkatan aja kan. Anggap aja begitu. Maksudnya kita kan ngerintis karir itu dari bawah banget apa segala macam. Jadi prosesnya itu lama. Jadi pada saat lagi kita sekarang sudah berada di posisi yang sekarang, kita memaintain segala hal terus dengan ya udahlah duduk tenang aja gitu ngeliatin. Nah kalau yang sekarang kan mungkin mereka iklimnya seperti kayak kerja dikit capek karena mungkin faktor pendukung yang di samping-sampingnya juga kayak ya mereka di Jakarta tiap hari macet, berkomunikasi dengan orang juga banyak yang mereka mungkin sedikit-sedikit pusing, kesiapan mental juga kadang-kadang. Kesiapan mental berangkat dari rumah, keluarganya seperti apa, backgroundnya keluarganya seperti apa. Kayak gitu sih kalau gue bilang ya, tapi karena satu begitu, akhirnya semuanya sama. Generasi yang muda menular kayaknya. Ya kalau di kita kan kayaknya satu begitu, satunya begitu, semua ikut kayak gitu. Mungkin ini pendapat gue ya, tapi nggak tahu ya. Gitu. Mungkin tidak semuanya manja sih, tapi kebanyakan seperti itu.
Dikit-dikit keluar dari kerja, bosan cari yang lain. Terus ada yang baru 3 tahun kerja misal gitu, aku mau berhenti dulu deh gitu. Itu terjadi, ini terjadi di anaknya teman gua. Bapak ibunya teman gua itu dua-duanya pekerja keras. Anaknya anak tunggal satu, udah dapat kerja nih, posisinya bagus, tiba-tiba aku mau resign gitu. Istirahat dulu di rumah beberapa bulan gitu. Nggak ngapa-ngapain. Gue sampai nanya gini, itu anak lo, kok nggak duluan dari bapaknya? Gue bilang, tahu, gue juga nggak ngerti gitu. Jadi memang mungkin ya generasinya beda kali ya. Kalau dunia entertainment, sesama penyanyi mungkin. Iya. Banyak ditahan. Takut jadi jerawat pas pulang. Pasti ada cerita nih kayaknya. Nggak. Gini, kalau ini dari gua pribadi dulu ya. Iya. Kalau gua pribadi itu dalam perjalanan sampai saat ini kan masuk perjalanan bermusik itu di 38 tahun, alhamdulillah gitu. Saat ini tuh gua tuh orang yang baik di solo karir ataupun dengan Kahitna, tapi Kahitna nggak tahu ya, Kahitna kan manajemennya sendiri gitu. Tapi kalau gua dengan Hanif itu manajer sendiri, sebisa mungkin selalu memenuhi tawaran yang datang selama waktunya bisa, walaupun kadang-kadang gue akhir ini kan lagi sakit nih, tapi tetap gue datang, tetap gue nyanyi, walaupun gue selalu bilang gitu, maaf bapak ibu saya lagi full batuk gini, jadi nanti kalau ada slip apa, jadi gue bener-bener seadanya, jadi gue tuh orang yang selalu bukan mengejar semua job tawaran yang masuk, gue kejar, bisa jalanin sampai bisa sehari 2 atau 3 gitu, semuanya dijalanin. The best to your ability gitu ya, sampai titik darah terakhir karena gitu ya. ngerasain perjuangan untuk mendapatkannya itu lama, jauh, gak gampang. Dan sekarang kalau misalnya ada tawaran, gue capek gitu, kayaknya nggak akan mungkin terucap gitu ya. Nggak bersyukur ya gitu. Ini tawaran di umur segini masih ada orang yang nawarin gitu. Nah, compare tuh anak zaman sekarang. Lu kenapa selalu meng-highlight sih Iwet? Udah dia mengaburkan. Gue ngelihat bahwa Kang Hedi itu senior yang sangat produktif sekali dan nggak pernah kehilangan masanya. Menurut gue dari dulu loh sampai sekarang gitu. Maksud gue dari gue kecil sampai tadi ada Ian Hugen segala macam gitu, mereka masih tahu ini Hedi Yunus gitu. Iya. Itu kan pasti karena profesionalisme. Iya. Are you saying bahwa mungkin mereka yang tidak terlalu menghargai itu karena dapatnya cepat dan tidak gitu kan? Tidak semenderita dan perjuangannya seperti itu. Ya mungkin karena kalau yang sekarang kan ya sebetulnya dari tahun berapa ya? Semenjak ada sosial media, semenjak ada internet lah gitu. Iya. Kan sebenarnya serba mudah untuk mendapatkan. Kalau dulu menjadi artis, menjadi penyanyi itu, gue harus testing dulu ke TVRI, ngantri, nggak lulus, kemudian ditolak, kirim sampel suara dari kaset ke Musika Studio, ditolak segala macam. Jadi ngerasain perjuangan yang sangat, gue tuh pengen jadi penyanyi tapi kok mentok dulu ya gitu, sampai akhirnya nyanyi di mana, perjalanan berapa, ya mungkin 10 tahun baru bisa rasanya jejak. Jadi mendapat pindah ke Jakarta gitu. Nah kalau sekarang kan enggak, sekarang kan tinggal pasang kamera di handphone, lu nyanyi, posting di YouTube atau di mana segala macam, di TikTok segala macam. Ada Dewi Fortuna yang hadir ke dia, beruntung udah viral selesai. Maksudnya viral selesai, kadang-kadang udah viral selesai gitu. Selesai beneran. Jadi ada hukum alam juga yang kalau dia nggak bisa maintain apa yang udah didapatkan, terus terbuai dengan keadaan, terus ya udah lewat begitu aja, kadang-kadang begitu. Jadi mentalnya juga ada mental yang memang, kalau mental yang lama diasah itu lebih menghargai apa yang dia dapat, tapi kalau yang mental yang kagetan, biasanya kaget-kaget juga sih keadaannya dari yang nothing tiba-tiba jadi someone gitu tuh mungkin ya. Kalau boleh reflect back gitu ya, menurut Mas Hedi tadi kan Iwet bilang Hedi Yunus termasuk salah satu penyanyi senior yang mampu memanuver perjalanan karirnya sail through ke era digital ini. Menurut Mas Hedi apa kuncinya? What did you do? Apa sih yang dilakukan oleh Mas Hedi Yunus untuk bisa tetap
relevan. Ngobrol sama manajer gue, Hanif. Terus ya karena kan manajer gue kan umurnya memang jauh lebih muda, walaupun ponakan sendiri, tapi dia lebih ngikutin gitu. Tahu harus set step apa yang dikerjain gitu. Oh dia nih otaknya sebenarnya nih Ember. dari semua manajer ini. cuan, iya manajer cuan. Tapi baik. si guanya juga memang kadang-kadang banyak keinginan, pengen ini, pengen itu, pengen bikin ini, pengen gitu. Tapi selalu diobrolin gitu. Terus ya mengikuti era zaman sekarang ya harus gitu. Cuman nggak memaksakan. Ya kita tetap memposisikan kita sebagai memang penyanyi yang memang sudah lama berkiprah gitu kan, dalam artian penyanyi tua. Senior. Tapi sorry, ini gue nggak pernah sekali ngerasa gue tuh seorang penyanyi yang bagaimana gitu, nggak. Kecuali di Kahitna ya. Kalau di Kahitna, Kahitna itu memang gue mengakui Kahitna itu emang gila sih. Alhamdulillah gue berada di situ gitu. Tapi pada saat gue bersolo karir, itu tuh gue kadang-kadang suka sampai detik ini nggak ngerasain gue tuh penyanyi yang tidak produktif, penyanyi yang biasa-biasa aja, bukan hits maker, bukan apa. Gue tuh masih menempatkan diri seperti itu. Masa? Asli. Dengan suratku yang sebegitu meledaknya. Iya, tapi suratku kan 95, tapi rezekinya alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Kan? Prahara Cinta. Prahara Cinta. Iya, cuman nggak tahu ya kalau gue lebih baik memupuk perasaan seperti itu. Bukan nggak pede, tapi maksudnya ya udah gue pupuk terus perasaan ini supaya nggak besar kepala. Menghindari hal-hal yang kayak di usia sekarang ini kan rawan-rawan dengan post-power syndrome. Iya, benar. Glorifikasi masa lalu. Iya. Di masa aku aku ini itu segala macam. Oke. Karena itu akan muncul di luar kesadaran. Gue kan belajar dari pengalaman dan situasi sekitar. Iya. Jadi gue juga kadang-kadang melihat, tapi kadang-kadang gue juga suka ngerasa gue nggak boleh. Tapi gue juga sambil kadang-kadang gue ngerasa ya. Manusia pasti adalah hal-hal seperti itu yang puja-puji segala macam, yang apa namanya narsis segala macam gitu kan. Gue juga manusia biasa, kadang-kadang seperti hal seperti itu. Cuman kalau misalnya lagi mawas diri gitu, gue nggak boleh gitu. Jadi suka ngilu-ngilu sendiri sih kalau ngelihat. Banyak eling jadi ya. Banyak apa? Ngelihat apa kan? It's okay. Nggak Banyak apa-apa. eling. Melihat yang tidak eling, mungkin itu kalimat lempangannya. Tapi Iwet udah tuh, dan dia juga tersadar waktu itu, gila, I'm turning into the uncles and the om-om yang I hate back then. Dulu gue tuh gini kan, gue selalu bilang gini, zaman dulu tuh gue ngelihat om-om tuh kalau ngomong, wah dulu tuh kalau zaman om tuh begini. Tiba-tiba diundang ke acara TikTok, duduk sama adik-adik itu, terus aku jadi orang yang kayak gitu. Terus gue gini, Ken, gue harus berhenti nih kayak begini, nggak bisa gitu. Kalau nggak, geli juga kan? Iya. Romantisasi masa lalu. Exactly. Tapi on that subject gitu ya, apa yang Kang Hedi pelajari dari tadi Mas, sekarang Kang, tentukan sikap dong, maunya apa? Maunya apa sih? Maunya apa sih gue? Gue tuh nggak tahu loh gue maunya apa. Boleh kita bikin polling gila. Lama lagi. Masuk ke episode berikutnya. Bingung lagi yang mana ya, pollingnya gimana ya? Allah, dapat bolok banget ya. Udahlah, mereka dibikinin kopi, gue enggak. Apa sih pastanya? Gue nih CEO lu. Gue ibu rumah tangga lo. Lu apa sih gue kopi? Sabar, tenang. Oke, silakan dilanjutkan. Tadi ordernya pas lu gak ada di sini. Iya. Oke, siapa suruh? Lagi nyatok rambut. Aku lagi pupuran. Pupuran. Apa? Lu mau nanya apa? Apa sih gue mau nanya? Oh iya, bicara mengenai cerita masa lalu. Apa yang Mas Hedi pelajari gitu dari kisah kesuksesan masa lalu perjalanan karir lo? Yang bisa take away untuk hari ini dan ke depan? Apa ya? Perjuangan ya. Kalau gue sih ngerasanya perjuangan. Apa yang gue perjuangan selama dulu di awal-awal gitu kan. Ikut festival di sini, ikut lomba nyanyi di sini, terus ya itu tadi kayak testing di TVRI ditolak, pakai microLED segala macam kayak gitu. Itu perjalanan itu. Terus yang kalau sama teman-teman Kahitna kita rekaman ditolak juga segala macam gitu. Nah, jadi kan gue kan memang berjalan di dua jalan gitu. Solo karir berjalan, Kahitna juga berjalan gitu. Nah, di tahun 89-an setelah menang di salah satu festival, terus gue dapat kontrak untuk bikin single, album kompilasi. Jadi album solo itu udah lebih duluan daripada Kahitna. Kahitna kan album Cerita Cinta 94. Nah, yang gue itu dari mulai rekaman-rekaman itu dari tahun
89. Iya. Kemudian ada duet sama Irma Jun, Kristal Cinta, segala macem. Nah, I love that song. nah tahu? Ih, tahu dong. Yang mana? Irma Jun. Ya yang mana lagunya? Coba. Lu apa sih? Yang mana lagunya? Oh, Mbak Wati. Could you sing for me? Emang lu tahu Irma Jun? Enggak. Irma Jun nonton loh. Iya Mbak, ini mereka. Iya. Gila itu penyanyi senior banget. Irma Jun Ada gue di tahu, TikTok. tapi lagu itu gue nggak. Irma Jun sekarang lagi mulai masuk TikTok juga. Ah. Jadi pokoknya di awal itu tuh 90-an itu 91, 92 itu album solo itu udah mulai rilis keluar. Album solo 1, yang kedua gitu kan. Setelah album solo yang kedua baru Kahitna masuk yang Cerita Cinta 94. Nah itu tuh untuk mendapatkan itu tuh perjuangannya gue tuh susah banget gitu. Karena rasa terseok-seok untuk pembuktian diri. Dan waktu itu tuh gue awal-awal bernyanyi tidak direstui sama orang tua, terutama ibu. Oh. Karena biasalah orang tua zaman dulu maunya kan kerja kantoran, punya apa namanya title, Iya. punya titel apa segala macam. Cuman gua waktu itu gimana lulus SMA masuk sekolah pariwisata. Mau jadi apa? Tapi di masa itu sekolah pariwisata is such a big thing. Iya. Gue juga soalnya dari SD tuh cita-cita mikir gue pas itu. pengennya pengen sekolah kerja di pariwisata. resepsionis hotel. Iya. Asli. Pemikirannya gitu aja Dulu ya, gitu. jadi ketemu banyak orang gitu-gitu Iya, kan. iya. Tapi waktu itu kuliah cuma 1 semester ditinggalin. Karena udah mulai ngajar-ngajar vokal group di Alpha Music Studio kan. Terus ya seiring berjalannya waktu 89 gue ikut festival, menang juara 1 di situ. Terus pindah ke Jakarta November 89 itu. Baru mulai pindah ke Jakarta itu gue merasa tiba-tiba jadi banyak rekaman sama kayak rekaman jingle iklan sama Mas Adi MS, sama dulu siapa lagi ya Bang El pasti, Bang El Francis Coria. Jadi itu ada faktor kesempatan yang harus gua kejar, makanya gua tinggalin kuliah di Bandung. Gua pindah ke Jakarta. Jadi itu tuh yang masa pembuktian gimana caranya supaya gua dapat doa restu dari ibu terutama. Karena kan gua pikir segala macam yang kita kerjakan di dunia kalau tidak ada restu dari ibu tuh kayaknya nggak akan berkah dan nggak akan berjalan ya. Iya. Dan alhamdulillah gua dapat restu dari ibu, jalannya Langsung kebuka. Gitu. Satu hal yang gue pelajari dari ngobrol dengan Kang Hedi ini adalah sebenarnya nomor 1 mensyukuri semua proses dan kemudian ibaratnya tuh ya kenapa jadi tetap masih produktif, masih punya kerjaan segitu banyak adalah ini tuh nggak sih nggak take it for granted apa ya? Karena dia tahu prosesnya tuh begitu sulitnya. Sehingga ketika ada pekerjaan tuh dia nggak pernah tolak gitu. Kalau gue bisa, gue kerjain. Ya. Dan itu mentality yang menurut gue tidak banyak dimiliki sama anak zaman sekarang. Kan suka ada yang, this is not my passion, I don't want to do it. Iya kan? I don't feel like I'm in the mood to do it. Iya. Sementara kalau lu memang ditempa dengan berbagai, lihat Mbak Wati seneng banget tuh. Langsung gini, denger tuh. Daling gini. Iya, gimana daling? Just to be impartial gitu ya, dan tidak memihak gitu ya. Mungkin karena memang tuntutan hidup generasi kita tuh beda gitu. Dulu tuh kita nggak punya pilihan. Tapi tetap jadi pelajaran kan ini ya. Iya. Kalau generasi sekarang kan memang they have the luxury of choices. Memilih. Betul. Cuma ini satu pelajaran yang ya mungkin ini buat gue ya. Gue kan suka yang gitu. Kayaknya nggak mau deh. Jadi dia ini adalah generasi tua yang merasa diri muda. Iya. Jadi suka gitu. I'm not in the mood. I don't want to do it. Gue nggak ngerjain aneh gitu. Tapi cantik banget lu nggak mau ngerjain. Dari obrolannya gue jadi gini. Iya ya, gue dapetin ini susah banget loh. Ya iyalah. Kalau Tuhan udah kasih ya lu jangan tawa lo Mbak. Ya iya dong. Pertanyaan ini buat Hedi Yunus. Sekarang manggil nama dia. Iya, pakai mas atau kang lagi. Suka-suka dia lah. Kumamane. Sok lah, Kumamane. Soalnya lu perhatiin gak sih kalimat-kalimatnya Iwet panjang tapi gak ada pertanyaan gitu. Kenapa kita itu paling gue memberikan kontribusi deh, Nek. Daripada gue diem doang, minum kopi. Iya, bener. Terasem lambung. Bagi-bagi dong kalau pesan kopi. Biarin. Gue lactose intolerant. Lupa gue.
Relevansi. Relevansi. Apa menurut Kang Hedi tantangan Sekarang Kang, apa menurut Kang Hedi? Pokoknya di rolling aja gitu pertanyaannya. Diam gak lu buat? Tantangan terbesar menghadapi untuk bisa menjadi relevan di industri musik saat ini. Tantangan terbesar untuk jadi relevan Di berat industri banget musik. pertanyaannya ya. Tapi kan udah relevan anyway menurut gue sih. What is the biggest challenge in doing so? Iya, I don't know. Mungkin dari waktu bikin solo single, kayak gimana supaya bisa tetap diterima sama generasi yang lebih muda. Ya kalau gue sih pokoknya bener-bener apa adanya gitu aja satu. Oh, Jadi that's it. Iya. apa adanya. Jadi kalau misalnya memang lagi lagi pengen bikin yang single yang misalnya kayak kemarin kan gue rilis yang baru ini kan gue baru rilis lagu sama Arya Prawiro. Kali ini walaupun upbeat tapi kan ada ke zaman duluannya, cuman ada kekiniannya juga gitu. Sebelumnya gue nge-remake lagu Hanya Memujinya Melly Goeslaw gitu. Jadi tetap menyajikan lagu-lagu yang memang bisa diterima sebisa mungkin diterima oleh semua umur gitu kan. Gitu. Terus kalau buat guanya sendiri ya apa ya? Ya update dengan kayak sosial media. Karena kadang-kadang tuh orang yang di umuran gua atau di atas gua suka ngerasa ditua-tuain. Kayak aduh gua tuh nggak main ya sosial media ya, gua tuh nggak main ini. Gue suka. Gua tuh nggak main ini. Gue suka itu Karena ditua-tuain. Iya, I love it. udah capek hidup gua ya gitu-gitu. Dengan malas posting lah, malas apa lagi. Lah, lu sekarang di TV udah nggak laku, terus di sosial media nggak ada, lu ngapain hidupnya? Orang banyak yang nanya lu, gua gitu. Jadi ada Untuk membakar semangat mereka gitu. kalau gue ya ngomongnya kan gitu. Apa adanya aja. Kok nggak pernah posting? Males ya posting. Sekalinya posting khotbah panjang. Iya. Orang nggak ada yang suka Ketahuan kan siapa? Enggak, gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Si Hari Pelotot. Dia udah mulai gini, aduh, mulai deh nih. Dia udah nyender tuh. Tadi udah tegak, nyender. Tapi ya, to be brutally honest, karena nggak ada yang suka dikotbahin atau being told what to do gitu. Iya. Maksudnya menggunakan sosial media untuk sekalinya posting tetap jadi kelihatan orang tua. Gitu maksud gue. Tapi ada satu yang menarik juga dari Kang Hedi adalah yang gue lihat. Tadi kan itu ya, di generasinya Kang Hedi suka ditua-tuain. Tapi gue yang lihat juga dari Kang Hedi adalah Kang Hedi tuh nggak berusaha untuk memudahkan diri. Dimudah-mudahin. Iya. Iya nggak sih? Gue menyadar 56 tahun. Jadi ya udahlah ya. Ya udahlah ya, tapi ya merawat segala macam ya harus. Pasti. Gitu kan pasti. Itu kan tanggung jawab pada pekerjaan. Kalau misalnya pakaian juga ya kalau memang yang pantas gue pakai, kayak gue kan suka pakai celana yang gombrang segala macam gitu. Ya ngerasa gue pantas ya gue pakai, walaupun kebetulan memang kan lagi balik lagi kayak gitu. Terus ya yang pantas aja gitu, yang nggak pantas ya nggak gue paksain untuk gue pakai dan gue posting di sosial media gitu. Menurut Kang Hedi, are you obsessed with being young? Gimana ya? Harus terlihat, iya. Perawatan, iya. Tapi tetap nyadarin gitu. Tetap ada batasannya. Nggak mungkin gue jadi harus terlihat seperti 20 tahun. Enggak lah. Tapi yang paling enggak, orang lihat gue tuh nyaman. Karena mau nggak mau, penampilan itu memang dinilai oleh orang gitu. Makanya gue tuh bekerja dengan salah satunya adalah penampilan. Iya. Tapi bicara mengenai itu ya, mengenai penampilan, menurut aku seru nih. dunia panggung. Naon sih mana? Namanya Hedi Yunus bukan Seruni. Aduh. Tadi pagi aku baru repost Miuccia Prada ya? Iya, Prada tuh bilang terutama zaman sekarang di era digital ini di mana human interaction are very quick. Pakaian is the only clear language for you to represent your character. Iya banget ya. Kan sekarang interaksi kita antar sama manusia kan very quick ya di dunia digital. Kalaupun kita kayak tadi gitu, udah lama nggak ketemu. Kalaupun kita nggak di depan kamera, pasti kita basa-basi pengen 10 menit. Abis itu kita, aduh gatel deh pengen cek handphone. Iya kan, jadi interaksi itu semakin sedikit. Cara untuk berbicara kepada orang siapa lo adalah from how you dress yourself.
ngomongin soal penampilan lagi nih. Kita tahu bahwa dunia entertainment itu Dari seseorang, dari penyiar Bandung yang pergi siaran menggunakan shawl. Terus ngumpet di kolong meja. terus keluar-keluar jadi hijab. Dengan Tuh kan. dengan dalih cuaca Bandung dingin, padahal emang lu pengen gaya aja pakai shawl. Sialnya segini tebel. Oh, winter. Boleh gue lanjutkan? Boleh. Ya. Rambutnya ala Firman. Zaman dulu. Camuri. Dragon Ball. Dragon Ball. Follow up banget. Ya. Dia lihat gue momen gue paling jelek tuh dalam hidup gue di momen itu menurut gue. Anyway, kita tahu bahwa dunia entertainment tuh sangat jahat ya Kang ya. Very judgmental. Kita tuh dilihat dari fisik penampilan banget. Kang Hedi bisa survive, ya tapi dia ganteng sih ya. Gak pernah dicela pasti. Tapi pernah gak sih kayak lu dicela gitu? Dicela, dinilai kayak kok bajunya gini sih, kok gitu sih gitu. Nggak usah gitu. Kemarin gue di minggu kemarin gue nyanyi di Sumarekon Mall Bekasi. Gue pakai, jadi kan sama Kahitna ya. Dress code-nya adalah white denim. Karena itu janjiannya gitu ya? Gitu iya, kalau Kahitna gitu. Kalau baju sendiri gitu. Besok white denim ya. Terus gue white denim apa ya gitu. Yang lain-lain pada pakai kaos daleman atau apa, terus pakai jaket denim. Kemeja denim, celana denim. Gak mau basic gue gitu ya. Maksudnya gue apa ya gitu. Oh, gue punya celana monyet apa? Overall. Oh my god, overall. Itu lo banget Kang. Iya, overall yang gombrang, denim. Jadi gue cuma pakai kemeja putih, pakai dasi, pakai overall itu, pakai pin aja Donald Bebek di sini dikit gitu, pakai sepatu, pakai sneakers, kan? Iya. Jadi gua gitu, terus tiba-tiba di postingannya gitu, suara suara masih oke, ada yang komen, suara masih oke, ini, cuman kenapa ya harus pakai celana monyet gombrang gitu, asa enggak, dia bilang gitu, asa enggak tuh apa, masa iya gitu, kayak perasaan enggak banget lah gitu, enggak banget. Terus tapi yang komennya satu gitu, yang lainnya sih nggak apa-apa gitu. Terus gue bilang, ya apa ya? Ya mau gue tanggepin sebenarnya kesel, cuman pas lihat ngapain sih gue tanggepin, toh itu semuanya ya tergantung apa gue lagi mau. Kalau misalnya gue ngaca, ini oke nih gitu, ya udah gue pakai gitu. Tapi kadang-kadang ya salah kostum juga sering kok. Sering. Dan nggak pernah dianggap sebagai kayak hari ini gue datang juga salah kostum. Enggak, itu karena salah briefing. Salah Jadi gue. Sebenarnya kostumnya nggak salah, briefingnya tadi salah. Gue nanyanya ke Dave ya. Ke gue. Gusti Tuhan. Ke gue pasti gue nggak akan jawab. Nggak memecahkan masalah. Jadi nggak pernah menganggap serius bukan nggak menganggap serius, tapi memfilter komentar-komentar yang tidak perlu lah ya. Iya, kalau dulu pasti ditanggepin. Iya. Kadang-kadang kalau kita kan manusia juga ya ada moodnya lah gitu. Kadang-kadang masuk ke hati, kepikiran gitu. Cuman kalau sekarang ngapain sih, gue blok aja deh gitu. Blok, udah selesai. Atau kok gue delete. Karena kadang-kadang mereka juga kalau berkomentar kan, netizen itu kalau berkomentar kayak kenal deket, terus enak-enak jidat aja gitu. Kita juga berpikirnya kalau kita juga manusia biasa yang punya perasaan, yang punya hati, terus nggak boleh kita yang selalu senyum, nggak bisa. Gue bilang marah-marah aja. Oke. Aku punya pertanyaan buat Kang Hedi. Buat kapan? Lu bukan tamunya. Keputusan terberat yang terakhir Kang Hedi buat? Keputusan terberat yang terakhir gue buat tetap ngejalanin Chicago Marathon 2024 Oktober kemarin, di saat kaki lagi cedera. Gue lupa loh, dia tuh marathoner juga. Gue lihat tuh, lu sempat posting di sosial media, di rumah sakit, everything. Iya, kemarin sebulan yang lalu gue baru ditindak untuk pokoknya dalamnya dijahit lah gitu, ada robek si bantalan tulangnya gitu. Cuman pada saat lagi kemarin itu di Oktober itu gue kan memang udah latihan maraton itu dari Januari sampai Juli gue cedera kaki sampai nggak bisa lari sama sekali. Jadi praktis itu dari akhir Juli sampai gue berangkat Oktober itu ke maraton itu gue nggak latihan sama sekali karena memang kakinya sakit. Jadi gue tiap hari nyanyi, konser Kahitna September segala macam itu dalam kondisi kaki tuh nyeri cenut gitu. Cuma pas gue berangkat ke Chicago itu kan gue ketemu dokter dulu, latih segala macam, strength training, terus sampai ya Kang ini sih paling enggak Kang Hedi jalan kaki. Ya udah deh nggak apa-apa dok. Jalan kaki 2024 bukan itu ya judulnya. 42
kilo, terus akhirnya ya sebelum berangkat ya disembuhkan dulu, gue disedot cairannya, disuntik segala macam kayak gitu. Aman, akhirnya gue bisa lari 6 jam 52 menit finishnya. Itu karena Virgin Marathon. Betul. Oh, that's your first ya? Iya, Pertama ya? Virgin Marathon. Jadi gue pengen banget gitu. Dan dokter-dokter yang nanganin gue tuh benar-benar, pokoknya lu harus, kita usahain untuk sembuhkan dulu, lu berangkat gitu. Hebat. Kenapa pengen banget? Mungkin bisa ditanyakan sama Iwet sebagai senior. It's your first gitu ya. Iya, Justru ini karena dia tuh sering bercanda begitu, Kang Hedi. People who run are usually this is a generalization, usually are running for something or searching for that hit of dopamine. Karena lagi seneng aja, lagi happy aja, lagi ngerasain kalau lari itu happy. Oke. Lari itu menyenangkan. Walaupun itu 42,2 kilo sambil kena angin, kena badai, kena panas, terus kaki dijaga supaya kena cendut segala macam, tapi happy gitu. Happy banget. Gak tau ada endorfin yang nggak bisa diceritain ya. Iya. Itu endorfin yang dan begitu finish, gila gua bisa A finish, sense of accomplishment gitu ya. finish sehat dan happy. Itu aja. Habis itu berhari-hari happy. Ada kayak unsur semacam gue pengen membuktikan sesuatu dari sini, dari maraton ini. Dari maraton itu sih, iya sih. Ingin membuktikan sesuatu itu kepada banyak orang banyak. Kadang-kadang pada saat lagi gue lari, suka banyak komentar-komentar, udahlah, udah tua, jaga lutut, gitu-gitu. Kan kalau misalnya semuanya bisa sementara itu yang komentar, yang ngomong-ngomong, kadang-kadang gue suka balas. Iya, ini yang komentarnya emak-emak sambil nonton TV, sambil makan rebahan, sambil makan kacang, terus pakai daster segala macam kayak gitu. Jadi gue sih pengen ngeliatin, karena pada saat lagi gue lari di maraton pun, kita ngeliat ya, maksudnya gue ngeliat banget yang umur-umur ini, si Hanif juga ngeliat, yang tiba-tiba udah umur berapa yang pada sepuh segala sampai yang banyak yang pakai apa namanya kaki palsu, itu mereka berusaha tetap lari gitu, yang ada yang sengklek. Jadi itu tuh semangat buat gue, dan itu pengen gue buktiin kepada orang-orang bahwa umur, usia itu bukan halangan untuk kita untuk bisa melakukan hal yang kita pengenin selama kita memang sudah melatih dari lama, sudah terbiasa, dan kita sudah tahu batasan-batasannya apa, latihan seperti apa, kemudian juga apa yang harus kita lakukan, bisa kok gitu. Dan pada saat lagi gue mau finish tuh gue sampai nggak disadari ya, gue tuh bikin video gue Hedi Yunus tahun ini 56 tahun berhasil mau finish, itu menjelang finish loh. Finish, insya Allah 42, My Virgin Marathon Chicago Marathon 2024. Wow, alhamdulillah gitu. Jadi bikin video gitu tuh karena semuanya memang keluar begitu aja gitu. Nggak pernah Kang Hedi adalah Michelle Yeoh-nya Indonesia, membuktikan bahwa usia tidak menjadi batasan. Yes, Michelle Yeoh 50. Gue nggak tahu, tapi dia Michelle Yeoh lah pokoknya. Oke. Michelle-nya emang finish marathon? Enggak juga cuy. Kan dia bilang message-nya waktu dia. You know, Michelle-nya emang finish marathon di Chicago kemarin? nggak paham kan? Kok disamain sama Michelle Yeoh sih? Gue Michelle Yeoh kan waktu nerima Oscar dia bilang bahwa ini tuh adalah sebuah persembahan. Gitu, bahwa usia tuh bukan jadi halangan gitu. Itu maksud gue. Good point. Dia pertama kali dapat itu ya? Oscar, betul. Kayaknya I think is it possible that it is subconsciously your mantra now, Kang Hedi, bahwa gue hanya ingin membuktikan kepada dunia bahwa usia segini itu bukan berarti lo cuman terima aja umur tua atau ditua-tuain dan tidak melakukan apa-apa. Iya dong. Segala usia, segala kondisi itu semua orang bisa melakukan hal yang kita inginkan, yang kita kerjakan selama ada kemauan. Itu jadi usia, kesehatan, kondisi tubuh gitu. Apalagi ini maksudnya kita, alhamdulillah, maksudnya kita diberikan kondisi tubuh yang perfect, gitu ya, lengkap, perfect, bukan sempurna tapi perfect lah gitu. Semua bisa dipergunakan dengan baik. Kenapa kita sia-siakan semuanya? Selama kita latih, kita bisa, kita lakuin. Ya berkesenian gue udah, nari udah, nyanyi bisa. Olahraga jadi satu hal yang memang
menunjang untuk aktivitas sehari-hari, untuk ibadah, untuk pekerjaan, untuk nyanyi. Nafas jadi bagus, ya gue berenang, berlari juga. Kenapa enggak sesekali kita coba pilihan yang agak menantang. Salah satunya ikutan maraton. Tapi itu juga menurut aku, the way I see Kahitna is a representation for me. And I think it is also for so many of us yang kerja di fields yang sama. If Kahitna made it, bisa berkarya di atas panggung, tetap relevan kepada anak-anak muda, bocil, whatever you call it, 38 tahun, ya kan? If they can do it, we can too. True. Ngomongin soal Kahitna, apa lagu Kahitna yang paling kena di hatinya Kang Hedi? Oh, gue pikir gue. Enggak. Kang Hedi. Dia tamunya, lu bukan tamu. Gue itu udah pasti. Eke. Gitu. Jawabnya gitu, Eke. Oh, lu mau apa? Apa kan? Ya, waduh, kalau itu banyak. Yang paling banget, Nah, yang ya, paling banget. Bener-bener yang kayak, aduh ini mah lagu gue banget gitu. Kalau gue juga ada satu, gue pengen jawab. Coba Ya, apa? Cinta tak bersyarat burung di dalam apa? Apa sih? Burung dalam Tas bebas sangkar. merpati. Tas bebas merpati. That's it. That's my song. That's my song. That's my jam. Thank Emang you. ada cinta tak bersyarat? Nggak ada. Digabung nggak boleh jadi satu. Itu. Cinta tak bersyarat? Tak sebebas merpati. Yang gimana? Tak sebebas merpati. Oh ya benar. Kali ini dia benar. Apa kan? Kalau Kang Hedi apa? Banyak, sumpah. Kalau lagu Kahitna banyak banget. Lu harus milih misalnya apa? Cerita cinta. Yang paling top of mind deh yang kesebut langsung. Apa ya? Aduh. Ada Cinta Sudah Lewat. Ada Nggak Ngerti. Ada ya itulah. Emang lu apa? Gue Yang paling resonate buat lu? Karena You aduh lah. You can choose one Kahitna song that can be your soundtrack. Cinta Sendiri. Itu cinta bertepuk sebelah tangan ya? Iya. Iya. Gue pernah gue kasih tau sama lo ya. Gue pernah lagi hujan-hujan gitu. Dia cerita sendiri. Bilangnya katanya gue jahat. Padahal dia mancing sendiri, ngurak sendiri. Cerita. Lagu itu ya Cinta Sendiri, lu dengerin deh. Di mobil, hujan-hujan, lagi rintik-rintik gitu, airnya ngalir, sulit keluar gitu, lagu itu Cinta Sendiri. Lu video klip sama Tovani. Kamera dari sini. Hah? Lu cantik deh. Apa? Sin apa memandang tuh? Yang keinget emang siapa? Nggak ada. Yang Nggak mau keinget gue apa? percaya. Set. Oke, kita lanjut lagi. Masih. Udah. Satu pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir. One last question. Masih nge-gym di sana. Abis ya? Aduh, one last question. Just a quick one. Iya. Apa yang akan lo ucapkan kepada Hedi Yunus muda? Bersyukur. That's it, everyone. Oke, gue ngambil kartu ya. 2 kartu di sini ya. Ini dulu. Do you prefer working alone or in a team? Harus dengan tim ya. Kalau kerja itu memang harus dengan tim. Kalau kerja dengan sendiri, aku punya tim berempat. Ada manajer, ada soundman, satu lagi ada videographer. Kalau dengan Kahitna, udah pasti itu timnya banyak banget. Ada sekitar 20 orang. Jadi memang harus bekerja dengan tim. Satu lagi, is life going according to your plans? Menurut kalau aku sih jalanin hidup ya sejalannya aja kali ya. Memang harus seperti bagaimana. Tapi yang pasti planning saya adalah menjadi manusia yang nyaman, hidup tenang, kemudian sesuai dengan arahan yang harus dilakukan, kewajiban-kewajiban dijalankan. Di sisi yang lain, ya menjalani pekerjaan dengan sebaik mungkin, membuktikan diri bahwa bekerja dengan baik, dan berhubungan baik dengan orang banyak. Itu aja. Dan sampai sekarang, alhamdulillah bisa berjalan.